2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang paling utama, mesti kita sedapat mungkin lakukan, sedapat mungkin lakukan. Rasulullah itu saking pentingnya 2 rakaat sebelum subuh ini, atau 2 rakaat fajar ini, itu dalam hidupnya tidak pernah meninggalkannya. Saking pentingnya, ya. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Subhanallah. Kalau sekarang misalnya azan subuh jam 4.36, ya. 4.36 untuk Jakarta, mungkin di sini 4.37, ya. Nah, ketika azan berkumandang, ayo 2 rakaat sebelumnya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. 4:30 tuh kita lakukan, ya, setelah azan berkumandang. Saya sering bercanda mengilustrasikan, ya, canda yang positif, yang baik, ya, bukan canda yang tidak bermanfaat, ya. Orang yang menghindari canda yang bohong sifatnya, walaupun itu bisa membuat renyah, tertawa dan sebagainya, tapi dia hindari itu sifatnya bohong, maka Allah akan balas dengan membangunkan istana di pinggiran surga. Tidak apa-apa, di pinggir surga juga, yang penting punya tempat, punya rumah, istana di pinggiran surga. Itu meninggalkan bohong, ya. Kalau kita tinggalkan debat, ya, walaupun kita benar, tapi ada orang mengajak debat tapi tidak bermutu, debat kusir, tidak bermanfaat, ujungnya tidak kelihatan, maka Allah akan bangunkan di dalam surga satu rumah, istana untuk kita di dalam surga, ya. Dan agama itu bukan diperdebatkan. Hati-hati, ya. Saya tidak ingin Bapak Ibu pandai belajar, dapat ilmu tapi tujuannya untuk berdebat, bukan itu tujuannya, ya. Rasulullah sudah menyampaikan akan tiba satu masa orang belajar pengetahuan untuk mendebat orang lain. Dan akan tiba satu masa, ya, orang mengajarkan ilmu pengetahuan supaya disebut seorang yang alim, ahli ilmu, populer dan sebagainya. Yang dicari cuma popularitas saja, ya. Yang penting ketahuan banyak jamaahnya, populer dan sebagainya. Subhanallah. Apa yang dikatakan kata Nabi, dua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik gurunya atau muridnya, kalau tidak bertobat, tidak sadar dengan kesalahannya, maka Allah akan menyediakan neraka langsung baginya, ya. Neraka langsung baginya. Nah, Bapak Ibu sekalian, subhanallah, saya sering sampaikan begini ilustrasinya. Kalau dibuat pengumuman misalnya Pak Haji Basir, ya, atau DKM yang baru nanti tanggal 26, ya, kalau pemilihan, misal program terbaru, ya, orang yang datang ke masjid misalnya Al-Ittihad, ya, jam 4 subuh dan sholat tahiyatul masjid di dalamnya akan dapat amplop 500.000, bisa maksudnya, ya. Baik, berlaku mulai tanggal 27, misal 27 April nih, sejak dilantik disampaikan itu. Kira-kira jam 4 pengumumannya, datang jam berapa ke masjid? Lebih dulu di depan tuh. Baik. Sekarang bandingkan, ingin punya uang 500.000 atau ingin dunia dan seisinya? Ya, antum ini tiap hari Allah tawarkan dunia dan seisinya melalui lisan Nabi itu. Melalui lisan Nabi, ya. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu, sholat sunnahnya, dapat dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan hidupnya mudah, ada yang menafsirkan pahala yang besar di akhirat nanti, ya. Ada yang menafsirkan kemudahan, kenyamanan dalam hidup. Orang sakit dia sehat, kan? Harusnya misalnya macet dia lancar. Dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan dunia dijadikan kecil, jadi tidak loba dengan dunia, nafsunya ditahan, takwanya naik, ya. Jadi kalau orang dia ini ingin, dia itu ingin, orang ini tuh subhanallah ditekan keinginannya, dunia kecil. Kalau bahasa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dunia dijadikan seperti bayangan, ya. Bukan dikejar tapi berbalik. Kalau antum kejar-kejar akan ketangkap itu. Tapi kalau kita berbalik, itu mengikuti dunianya, ya. Dia ada yang begitu, ya. Jadi manusia ini agak aneh sebetulnya, ya. Dikasih dunia dan seisinya, ya. Salat subuh misalnya, sekarang adzan subuh 4.36, ya. Bangun saja sudah jam 6.34, ya. Udah ketukar itu, ya. Dikasih dunia nggak mau, ya. Tapi 500.000 dikejar-kejar, jam 2 sudah ada di masjid tuh, ya. Kan aneh ini manusia, ya. Subhanallah, ya.